memilih Juli atau laki-laki. Kegaduhan ini tetap saja terasa sepi. Lampu warna-warni berpendar silih berganti, seiring dengan suara musik yang menghentak seantero diskotek hingga lorong menuju kamar mandi. Para pelayan, bartender, dan pengunjung terlihat sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Tak ada yang terlalu peduli, apalagi jika waktu sudah hampir menginjak dini hari. Hanya ada tawa yang mabuk, hanya ada mabuk yang limbung, hanya ada limbung yang lupa, hanya ada lupa yang sejenak membuat bahagia. Tapi bagi saya, lupa tetaplah nestapa. Bahkan ketika pengaruh alkohol sudah melewati kapasitas otak juga tubuh saya dan mengocok perut hingga seluruh isinya berpindah ke dalam jamban, karpet di bawah sofa, ataupun lantai dansa. Isi kepala saya tetaplah dipenuhi pertanyaan yang sama. Kenapa saya harus terdampar di tempat sunyi ini ketika anak-anak sebaya yang lain sedang tertidur di balik kehangatan selimut dan bermimpi? Kenapa saya harus mencari rasa aman lewat alkohol ketika anak-anak sebaya yang lain sudah merasa nyaman oleh segelas susu dan sekerat roti? Tentu saya tahu jawabannya. Saya sudah memilih untuk menjadi lain karena jalan hidup saya tak sama dengan mereka. Tapi kenapa harus saya? Kenapa bukan mereka yang berada di posisi saya? Adalah Juli yang pertama menemukan saya duduk diam di depan jamban berisi muntahan yang belum tersiram. Adalah juga Juli yang pertama kali menawarkan persahabatan di hari pertama saya bekerja sebagai juru lampu di diskotek ini. Adalah juga Juli yang mengajari saya berbagai hal yang semula tak saya pahami, mulai dari beat per menit hingga cara menghadapi tamu laki-laki yang genit. Sudah hampir 3 tahun ia malang melintang di dunia malam sebagai juru musik. Karena itu, dengan sangat ahli, tengkuk saya ia pijit, membimbing saya ke konsul, lalu memesankan Coca-Cola yang dicampur dengan garam sedikit. Kesadaran dan kekuatan saya pun berangsur pulih. Saya mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Juli membalasnya dengan senyum hangat dan kembali sibuk mencermati lagu-lagu yang hendak ia pilih.
Saya memperhatikan Julie. Perawakan dan sikap Julie tak ubahnya seorang laki-laki. Ia memang pecinta sesama jenis, tapi kelainannya bukan faktor genetis. Keluarganya normal-normal saja, akunya. Normal dalam pengertian bukan pecinta sesama jenisnya. Tapi Julie mempunyai karisma. Banyak tamu perempuan yang tergila-gila padanya. Yang laki-laki pun tak jarang ingin menaklukkannya. Pasti enak meniduri perawan, pikir mereka. Padahal sebagai sahabatnya, saya tahu Julie sudah tidak perawan. Semenjak remaja, ia suka memasukkan benda-benda ke dalam vaginanya sambil membayangkan perempuan yang ia idamkan. Sekarang pun, dengan kekasihnya yang seorang model, mereka sering bercinta dengan cara saling memasuki vagina satu sama lain dengan jari mereka.